bulan yang penuh berkah ini. Kita masuk di hari ke-21 Ramadan. Dalam artian Ramadan itu secara bahasa ulama yang panas. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada umat manusia, terutama kita sebagai umat akhir zaman, dosa-dosa kita yang telah lalu, yang terutama dosa untuk diri kita, dosa kepada kedua orang tua kita, yang begitu jasanya luar biasa kepada diri kita, yang belum bisa memberikan kemanfaatan, kemuliaan kepada orang tua kita. Nah, justru dengan Ramadan ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada diri kita. Walaupun kita khawatir dan juga sangat prihatin dengan keadaan Indonesia yang begitu luar biasa pemerintahan, bahkan di beberapa daerah tidak bisa melakukan yang disebut dengan mudik. Ataupun mudik itu adalah secara bahasa adalah mudik. Artinya kita ketemu dengan orang-orang yang tersayang di rumah-rumah kita yang jauh dan sebagainya. Oleh karenanya puasa kali ini memang ujiannya yang sangat luar biasa. Menjadikan kehidupan kita, ya tentunya saja Ramadan kali ini bukan hanya Ramadan secara formalitas, tetapi Ramadan yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Allah telah menjanjikan di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, di sini ada 3 konsekuensi terhadap diri kita. Yang pertama adalah panggilan Allah dengan kasih sayangnya pada umat manusia yang memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Di dalam ayat Al-Quran memiliki 180 kali panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada manusia. Artinya keselamatan manusia dipertaruhkan dengan keimanan. Jadi ketika orang yang sudah memiliki keimanan, itu pastilah orang itu adalah memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka pantas umat-umat terdahulu itu tidak dipanggil dengan kasih sayang Allah, ya ayyuhallazina amanu. Itu dipanggil dengan nama ataupun kaumnya. Tetapi umat Rasulullah, umat akhir zaman, walaupun usianya pendek, tapi Allah itu sangat sanjung yang sangat luar biasa. Namanya kita jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Itu saking kasih sayangnya, bahkan ulama membagi tipologi dalam Ramadan ini. 10 hari pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu adalah bulan rahmat, kasih sayang. Ya artinya jangankan Allah, manusia saja saking sayangnya kepada anak. Contoh sekarang mau lebaran ini, 10 hari lagi, ya, 9 hari lagi. Ya. Ini artinya orang tua itu berani nganyuka hutang lah bahasanya. Yang penting anak itu bisa makan, ya terutama saya kemarin sedih. Tapi ini sebagai contoh betapa kasih sayangnya seorang orang tua kepada anak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Makanya ini umat Rasulullah itu sangat disanjung, sangat disayang, itu sangat luar biasa. Sudah 10 hari pertama dengan kasih sayang, yang keduanya adalah maghfurun anil dzunubi al-madiyati. Diberikan pengampunan yang sangat luar biasa. Meskipun orang terlupa dosa, diampuni di Gusti Allah. Sakingnya kaum umat Rasulullah SAW. Bahkan yang terakhir adalah itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka. Ini sangat luar biasa. Maka 3 komponen ini menjadi fundamental kepada manusia betapa indahnya, betapa mulianya orang yang beriman. Contoh zaman dulu ketika Siti Masito mempertaruhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melambangkan adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW pada waktu adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka untuk mempertaruhkan dirinya kepada keimanan kepada Allah, itu berani dirinya adalah mempertaruhkan nyawanya sehingga dimasukkan ke dalam kancah yang sangat luar biasa, sehingga diabadikan dengan wangi yang sangat luar biasa. Nah, kita belum bisa keabadian keimanan kita itu dibuktikan dengan kecintaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Maka di dalam ayat Al-Quran tadi 180 kali diulang-ulang terus kepada orang yang beriman, disanjung-sanjung terus, apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan zikir, selalu mengingat kepada Gusti Allah. Jadi artinya ada perbandingan antara kasih sayang Allah dengan kita. Maka itu jauh berbeda antara kasih sayangnya kita kepada Gusti Allah dengan sayangnya
Allah kepada manusia. Makanya seharusnya adalah kita lebih sayang, kita lebih cinta kepada Gusti Allah dibanding Allah kepada diri kita. Tapi Allah memang sifatnya juga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, 99 nama itu adalah maha sempurna. Nah, kemudian di dalamnya adalah ada memiliki kewajiban yang sangat luar biasa untuk menyempurnakan kehidupan kita di dunia, yang disebut dengan kesempurnaan Islam. Di dalamnya adalah yang disebut dengan rukun Islam. Yang ketiga yang disebut dengan saum Ramadan. Nah, di sana adalah penyempurnaan kita beriman. Ya, kalau seandainya kita di dalam onderdil motor saja, kalau seandainya ada yang kurang saja itu sudah terasa. Apalagi ini iman, apalagi ini adalah keislaman. Kalau seandainya satu rukun saja tidak ada, maka ini dikhawatirkan adalah kita tidak memiliki kesempurnaan dalam keimanan kita di dalam Allah. Namanya ini kita iman sudah kuat, kemudian kita mempertahankan tadi rukun Islam sudah kuat, maka Ramadan kali ini adalah bukan hanya yang disebut dengan formalitas, tapi kita sudah grade-nya sudah tinggi, yaitu adalah yang disebut dengan kualitas yang ada dalam diri kita, sehingga nanti akhirnya kita mendapatkan derajat al-muttaqin. Nah, al-muttaqin itu sebenarnya ini berat kepada diri kita. Contoh di dalam ayat Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang lurus kepada diri manusia. Karena Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang pertama, yang kedua adalah sebagai sejarah, yang kedua adalah sebagai teknologi dan juga ilmu pengetahuan ada di sana. Walaupun Al-Quran tidak menjadikan sebagai sumber teknologi, tapi adalah melahirkan kepada teknologi, keilmuan dan sebagainya. Nah, makanya ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, bahkan nanti ketika kita masuk dalam surga Allah, itu yang pertama ditanya oleh malaikat adalah berapa juz ketika di dunia kita menghabiskan membaca Al-Quran yang khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat tinggi kita itu seberapa banyaknya ayat Al-Quran yang kita baca yang khususnya adalah pada bulan Ramadan. Maka saya dengar itu dari Oki itu ya, jadi kita harus paksakan gitu. Membaca Al-Quran nggak mau paksakan gitu. Mengajar dalam bulan Ramadan gitu kan, rapat dalam Ramadan kita paksakan. Karena apa? Kita ingin menjadikan derajat al-muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum Ramadan kali ini kita mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat radiyah, memiliki keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, segala kekurangannya itu adalah semata-mata kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Irwan yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua, mengingat kepada kita semua bahwa salah satu dari hikmah di bulan Ramadan itu, bagaimana yang tadi sudah disampaikan, ternyata 10 hari terakhir akan mendapatkan derajat yang paling tinggi dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya sidang rapat pleno kelulusan yang akan langsung dipimpin oleh Kepala Madrasah Aliyah Indonesia pada yang terhormat Bapak Al-Fatihah sekali lagi waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama.
para wakil kepala yang saya hormati, dewan juri dan staf yang saya hormati juga. Terima kasih sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini, karena ada agenda yang betul-betul kita harus lakukan. Ini adalah merupakan agenda menjelang satu tahap lagi akhir kelas 12, yaitu berkaitan dengan sidang pleno kelulusan. Tentunya ketika sudah dilakukan sidang pleno, maka mutlak kelulusan bagi anak-anak, dan keduanya berarti ketetapan-ketetapan itu mengandung hukum semua dan tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karenanya kadang kita sering menganggap kalau ada sidang rapat itu dianggap apa ya, biasa-biasa saja, padahal kekuatan hukumnya itu berat gitu. Apalagi ketidakhadirannya. Karena bagaimanapun kita sebagai guru bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan anak-anak kita semua. Ya, salah satunya kalau kelas 12 ini berarti kelas paling akhir. Yang keduanya adalah penentuan terakhir. Maka ketika ada guru yang tidak hadir, saya bertanya besar, jangan-jangan ngajarnya tidak bertanggung jawab. Sederhana, dan harusnya mempertanggungjawabkan perbuatan dia selama 3 tahun kepada masyarakat di depan semua guru-guru, belum nanti dibagikan hasilnya. Saya ngeri juga kalau misalkan masih ada dewan guru yang belum memahami arti penting tentang sidang, tentang rapat. Padahal itu kekuatannya tinggi dan itu merupakan satu tanggung jawab yang besar. Karena di sini akan ditetapkan. Jadi dia Pak, bahasa Sunda sederhana. Di akhirat ditanya. Nah, kurniawan itu pakai diluluskan ke Gusti Allah teh. Pada kesidang Pak, sepakat kesidang. Karena saya sudah melakukan 3 tahun tahapannya ini memberikan nilai ini maka diluluskan. Ini kan siapa jadi calon neraka, bukan calon itu jadi ahli neraka. Maka gurunya tanggung jawabannya gimana? Ini secara sederhananya kalau di akhirat itu lebih begitu. Dan itu tanggung jawabnya pasti akan diminta. Ya, sesuai hukum batin, waktu hukum mas'ulun atau ini semuanya adalah pemimpin dan semuanya bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini kalau sidang pleno ini kalau kita di Indonesia adalah merupakan rasa tanggung jawab kita sebagai pendidik, karena bagaimanapun sekarang pendidik atau guru itu menjadi satu spesialisasi pekerjaan. Sepertinya halnya dokter ketika memutuskan akan mengoperasi satu pasien, maka harus ada persetujuan sehingga nantinya dokter itu tidak bisa digugat. Halnya sama ketika ada orang tua nanti menggugat tentang kelulusan anak-anak, ya, ketika di sidang pleno ini menyatakan guru tersebut misalkan contoh atas nama Ahmad Sodikin, saya tidak setuju kalau dia diluluskan. Nah, itu diputuskannya di dalam sidang pleno. Alasan tidak setujunya apa, nanti apa, kriterianya apa, sehingga ketika nanti orang tua protes, itu tinggal mengembalikan hasil dari yang sudah disidangkan bersama-sama di rapat ini. Baik, sebelum ke sana saya hanya mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian, sekedar mengingatkan saja, jangan terlalu bulan suci Ramadan ini tidak terasa cepat sekali rasanya. Sudah tinggal 9 hari lagi. Sudah 21 malam ya. Jadi tinggal ada 23, 25, 27, 29. Jangan dilewatkan malam-malam Lailatul Qadarnya. Karena tadi ada 2 hadis yang disebutkan man soma, barang siapa yang berpuasa, yang kedua man qoma, barang siapa yang melakukan di malam hari. Jadi ibadah di malam hari dengan somnya di pagi hari, dua-duanya ubirolahu,
itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baiknya tadi seperti Pak Ilham sebutkan, mata pada dan bahkan dosa-dosa sebelumnya pun dihapuskan oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita sidang pleno di bulan Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita terutama terhadap anak-anak nih, kewajiban mengajar ke anak-anak, memberikan pengetahuan ke anak-anak, menunaikan kewajiban ke sekolah, itu mudah-mudahan gufirullah mata kodam ini. Muhasabah diri kita, muhasabah menghitung-hitung semua kekurangan bahkan kesalahan kita selama kita mengajar anak-anak sekalian. Kepada Ibu, sekali lagi pada hari ini kita akan menetapkan untuk sidang kelulusan. Di meja saya kalau mau bisa ditampilkan angka nilainya baik. Nanti kita akan lihat bersama-sama hasil rata-rata nilai sebanyak 31 siswa untuk kelas 12 jurusan ilmu sosial tahun ini. Ini sudah lengkap dari mata pelajaran, kemudian rata-rata tertinggi dan terendah serta terbesar dan rankingnya. Nanti kita lihat, kita coba perhatikan satu persatu. Nanti gurunya bisa bisa melihat hasil rata-ratanya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ada kriteria kelulusan itu ada 4 poin. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi kriteria pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran, berarti dari semester 1 sampai dengan semester 6. Ya, itu seluruhnya. Dan ini yang berhak menjawab guru-guru semua. Apakah dari 31 siswa, ibu dan bapak menyaksikan anak ini sudah menyelesaikan seluruh programnya atau belum? Ini harus dijawab. Menyaksikan atau tidak? Menyaksikan? Berarti yang nggak ngomong tidak menyaksikan. Benar, bapak jadi saksi dan ibu ya, bahwa anak-anak ini sudah menyelesaikan sampai tahap terakhir ujian madrasah kemarin. Menyaksikan? Sama membimbing juga. Ya jangan sampai ada siluman. Jadi 33. Padahal jumlah siswanya 21. Berarti kriteria pertama, anak-anak kita sudah melampaui menyelesaikan seluruh program pembelajaran.